Bab 37. Terungkap semua. Apa? Zalia, kamu? Ya Allah ya Robbi, ampuni hambamu ini. Tolong hamba yang hina ini. Kenapa kamu rahasiakan keberadaan Iwan dari Zahra? Kenapa? Tanya paman membentak. Aku menggelengkan kepalaku. Aku harus apa, paman? Haruskah aku mengatakan kebenaran pada orang yang ingin menutup rahasia itu rapat-rapat hingga akhir hayatnya? Aku tak sanggup, paman. Aku masih ingat bagaimana tatapan kejamnya Mbak Zahra saat ingin membunuh bayi yang baru saja ia lahirkan, dan aku tak ingin ia melakukannya lagi pada Iwan, jawabku. Jika Zahra saja tidak tahu keberadaan putranya, lalu bagaimana kamu bisa yakin jika Iwan adalah bayi yang dilahirkan Zahra? Cecar paman penuh selidik. Tanda lahir di punggung sebelah kiri dan tes DNA, jawabku mantap. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Paman beristighfar sebanyak 3 kali sambil mengusap dadanya yang kian memburu. Untung saja paman tidak memiliki penyakit jantung seperti ibu. Jika iya, entahlah, tak dapat kubayangkan apa yang akan terjadi. Apa? Jadi aku anaknya Bu Zahra. Jadi Bu Zalia adalah bulekku. Jadi aku anak yang tidak diinginkan. Teriak Iwan membuat aku dan paman tersentak kaget. Mata kami berdua kini kompak mengarah pada bocah yang berdiri di depan pintu kamarnya dengan wajah yang sudah dibanjiri air mata. Aku langsung berdiri dan menghampirinya. Iwan, sejak kapan kamu bangun, nak? Kamu kenapa ada di sini? Ayo masuk tidur lagi ya, ujarku panik. Aku yakin Iwan tidak mendengar semua pembicaraan kami. Setidaknya aku masih punya alasan untuk menutupi agar tidak terluka lagi. Iwan menepis kasar tanganku yang ingin menyentuhnya, membuatku kembali terkejut. Tidak, Bu, aku tidak mau tidur. Aku sudah mendengar semuanya. Jawab aku, Bu. Apa benar aku adalah anak yang tidak diinginkan kehadirannya? Orang tuaku masih hidup. Berarti semua cerita ibuku bohong. Dia bilang orang tuaku meninggal dalam kecelakaan, sehingga aku dititipkan di pantai asuhan. Tapi nyatanya Iwan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ia kembali menangis terseduh. Paman menghela nafas berat. Ia sama bingungnya denganku. Namun sebagai orang tua yang lebih banyak makan asam garam, paman mendekat pada Iwan, merangkul tubuh kecil itu ke dalam pelukannya, menepuk-nepuk pelan punggung Iwan, membiarkan bocah itu menangis di pelukannya sejenak. Sudah, anak laki-laki harus kuat, harus tegar, nggak boleh cengeng. Anak abah kan hebat, bujuk paman dengan suara yang bergetar. Ya Tuhan, kenapa begitu berat derita yang ia rasakan? Seandainya diriku yang berada di posisinya, aku yakin diriku tak akan mungkin sanggup menjalani kenyataan itu. Penderitaan hidup bersama Mas Yuda belum seberapa dibandingkan pilu hati yang dialami oleh Iwan. Ya Tuhan, aku sadar, janji yang Engkau berikan adalah nyata. Engkaulah satu-satunya zat yang menjadi tempat berlindung. Aku mohon, gantilah penderitaan Iwan menjadi kebahagiaan yang tak terputus, hingga ia lupa pernah menjalani hari kelam ini. Pagi menjelang, suasana duka meliputi rumah ini, bukan karena kehilangan atau kematian, namun akan sebuah kenyataan pahit yang lebih mematikan. Bibi menemani Iwan di kamarnya, menenangkan hati dan pikiran bocah itu. Bibi bangun setelah mendengar suara Iwan yang menangis tadi malam. Paman menceritakan semua yang telah terjadi pada Bibi. Ekspresi yang Bibi tampilkan tak beda jauh dari paman. Ia begitu marah padaku, menyesalkan tindakan yang aku lakukan. Di mata mereka, apa yang aku lakukan adalah salah. Aku sama berdosanya dengan Mbak Zahra. Dan tentang Mbak Zahra, pagi ini tanpa menunggu dan berbasa-basi, paman langsung menelpon Mbak Zahra, memintanya untuk datang ke rumah ini sesegera mungkin. Bahkan paman sampai mengancam akan menyeret tubuh kakakku itu jika ia tidak hadir sekarang juga, hanya karena alasan sibuk. 2 jam, sudah 2 jam aku menunggu kedatangan Mbak Zahra. Jangan ditanya lagi bagaimana kondisiku saat ini. Benar-benar kusut dengan kantong mata yang sembab. Semalaman aku tak dapat sedikit pun memicingkan mataku. Terdengar suara deru motor yang memasuki halaman dan berhenti tepat di sebelah rumah. Dari suara motornya saja aku tahu betul itu adalah suara motor Mbak Zahra. Jantungku kembali berpacu dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari semalam. Pelipisku keringat dingin dengan tangan yang bergetar dan saling bertaut. Assalamualaikum, sapa Mbak Zahra. Kakinya melangkah dengan anggun memasuki rumah. Baju yang indah melekat di tubuhnya, perhiasan emas yang menguning dengan ukuran besar-besar,
berjejer rapi di jari dan pergelangan tangannya. Waalaikumsalam, jawab aku dan paman serentak dengan nada datar. Ada apa ini paman? Kenapa wajah kalian tampak kusut dan kamu? Kenapa ada di sini Zalia? Tanya Mbak Zahra heran. Ia melangkah mendekat dan duduk di sofa yang ada di sebelahku, berhadapan dengan paman. Wajahnya tampak begitu bahagia, seolah tak ada dosa berat yang pernah ia lakukan. Paman memandang Mbak Zahra tajam. Seketika senyum yang merekah di bibir yang dipoles gincu merah itu langsung tertutup rapat. Binar bahagia berganti raut bingung. Katakan pada Paman Zahra, rahasia apa yang kamu sembunyikan selama 8 tahun ini? Ucap paman langsung, tanpa basa-basi ataupun kata pengantar. Mbak Zahra yang baru saja datang dan langsung dihadapkan pertanyaan dari paman yang menurutnya ambigu. Tentu ia terkejut. Ia sedikit menoleh ke arahku. Aku menunduk melihat matanya yang mendelik. Jangan tatap adikmu Zahra, kamu yang sedang paman tanya. Jawab pertanyaan paman. Kini suara paman terdengar mulai meninggi. Sebenarnya ada apa ini? Aku tak mengerti. Aku baru datang sudah ditodong dengan pertanyaan tentang rahasia. Memangnya rahasia apa? Kilahnya, hanya Tuhan dan dialah yang tahu. Sebenarnya dirinya sedang bersikap jujur atau sedang berpura-pura. 8 tahun yang lalu, jelaskan pada paman rahasia 8 tahun yang lalu Zahra, cecar paman. Mbak Zahra terkesiap. Keringat dingin mulai muncul di pelipis wajahnya. Tangannya mulai bergetar serta bola mata yang bergoyang. Mbak Zahra terlihat nyengir walau keringat dingin keluar di pelipisnya. Sebenarnya apa yang ingin paman ketahui 8 tahun yang lalu? Memangnya ada apa dengan 8 tahun yang lalu? Jawab Mbak Zahra dengan senyum canggung. Wajahnya dibuat seolah polos tak berdosa. Padahal kenyataannya dialah yang lebih paham akan kejadian 8 tahun itu. Paman melemparkan amplop yang aku berikan padanya. Amplop berlogokan sebuah rumah sakit terbesar di kota ini. Tangan Mbak Zahra tergapai meraih amplop yang tergeletak di atas meja. Dibukanya secara perlahan isi dari amplop itu. Bola matanya mulai menari-nari, membaca kata demi kata yang harus tertulis di dalam kertas itu, hingga ia berhenti pada baris kalimat yang membuat matanya melebar sempurna. Tangan yang mencengkram kertas itu kini tampak sedikit bergetar. Apa maksudnya ini paman? Tanya Mbak Zahra seolah tak percaya. Jangan tanya paman Zahra, kamu lebih tahu kebenaran ini daripada paman, ujar paman. Tidak, aku tak tahu maksud ini semua paman, aku tak tahu. Mbak Zahra melempar surat itu kembali ke atas meja, menolak untuk mengakui apa yang tengah terjadi. Sepertinya Mbak Zahra tetap kekeh untuk menyembunyikan semuanya hingga mati. Bahkan bukti tes DNA yang ada di tangannya saja tidak bisa membuatnya membuka mulut. Ini semua pasti ulah kamu kan Zalia? Iya kan? Berapa kamu membayar orang untuk membuat data palsu itu? Kamu mau memfitnahku yang tidak-tidak pada paman. Oh, apa kamu sengaja? Hah? Bentak Mbak Zahra padaku. Aku menggelengkan kepala tak percaya. Terbuat dari apa hati wanita yang ada di hadapanku ini? Demi menutupi dosanya, ia sanggup membuat drama baru, seolah-olah semua ini hanya rekayasa, data palsu, memfitnah. Untuk apa aku melakukan semua itu, Mbak? Sudah cukup, Mbak. Akhiri semua sandiwara ini. Aku capek, balasku. Sandiwara apa maksudmu? Sentaknya. Aku sudah mengakui semuanya pada paman, bahkan tentang bayi yang kamu lahirkan 8 tahun yang lalu. Aku sudah mengatakan semuanya, Mbak. Aku capek, Mbak. Aku plak. Belum selesai aku mengucapkan semua kata-kataku. Mbak Zahra lebih dulu mengangkat tangannya dan melayangkan sebuah tamparan padaku. Sakit dan perih menjalar di pipi dan merambat ke hati. Aku memegangi pipiku yang terasa panas. Hatiku terasa tercapik-capik. Haruskah ia memperlakukanku seperti ini? Mbak Zahra berdiri dari duduknya, menatap ke arahku dengan penuh amarah. Lancang sekali mulutmu Zalia. Siapa yang memberikanmu hak untuk mengungkit kehidupan masa laluku? Hah? Lagi-lagi ia membentak dan memakiku. Namun tanpa ia sadari, ia telah mengakui semuanya secara tidak langsung. Aku berhak untuk hidup tenang, Mbak. Kamu yang berbuat dosa. Kenapa harus aku yang menanggung beban penderitaan ini? Cukup, Mbak, cukup. Cukup sudah. Jika kamu ingin mengubur rahasia ini sampai mati silakan. Tapi aku tidak, aku tak sanggup. Sanggahku seraya menatap ke wajah Mbak Zahra, menantang. Air mataku luruh di pipiku, sakit sekali rasanya. Kamu, tangan Mbak Zahra mulai melayang kembali ingin menamparku. Refleks aku menutupkan mata.
Namun sudah hampir beberapa detik, tak kunjung kurasakan rasa panas lagi di pipiku. Kubuka mata ini perlahan. Mataku membulat sempurna, melihat tangan paman mencengkram pergelangan tangan Mbak Zahra kuat, hingga membuatnya sedikit meringis. Aku baru ingat sedari tadi, di antara kami ada paman yang menyaksikan pertengkaran kami berdua. Lepaskan paman, sakit. Lingis Mbak Zahra. Sakit? Paman menghempaskan tangan Mbak Zahra kasar. Sakit mana dibandingkan dengan anak yang tidak kamu akui, Zahra? Lanjut paman. Untuk apa lagi mengungkit masalah ini sih? Masalah ini sudah berlalu begitu saja, hingga 8 tahun. Nggak ada yang mengungkit. Hingga wanita sialan ini yang membukanya. Jawabnya dengan diselingi hinaannya padaku. Jadi, jika Zalia tidak akan bercerita, maka kamu juga nggak akan buka mulut? Tanya paman. Mbak Zahra menganggukkan kepalanya. Astagfirullahalazim, Zahra, Zalia, paman akui dalam hubungan saudara, saling mendukung itu baik, tapi dalam hal kebajikan, bukan malah dalam hal keburukan seperti ini. Di mana akal sehat kalian? Di mana? Sungut paman. Sudahlah paman, kisah itu sudah berlalu. Lagian anak itu juga tak ada lagi di dunia ini kok. Aku ada di sini, aku masih hidup, teriak Iwan dengan air mata yang berderai. Iwan dan Bibi keluar dari kamar. Bibi mengusap punggung Iwan. Paman terdiam. Aku menekan dada, meremas baju yang ada di dada dengan erat. Rasa sakit ini bertambah jadi melihat wajah Iwan yang begitu terluka. Begitupun Bibi. Ia baru saja kehilangan sandaran hidup. Kini justru dihadapkan kenyataan menjadi anak yang tak diakui. Aku saja merasakan sesak yang mencekik, apalagi dia. Siapa dia? Tanya Mbak Zahra saat melihat kehadiran Iwan. Ia menatap sinis pada bocah yang penampilannya tampak lusuh dan tak terurus. Dia putramu, Mbak, jawabku. Mbak Zahra kembali melebar, ia beralih menatapku. Jarinya menunjuk pada Iwan. Dia putraku. Bagaimana mungkin? Lagi pula anak itu sudah meninggal. Kamu jangan mengada-ngada, Zalia, sanggahnya. Aku menggelengkan kepala. Kamu sudah melihat dengan jelas isi amplop itu, Mbak. Kenapa kamu masih menyangkal? Sekuat apapun kamu menyangkalnya, dia adalah putramu, Mbak. Tidak, dia bukan anak itu. Anak itu sudah mati. Sudah cukup, jangan pernah bahas soal ini lagi. Aku tidak mau Mas Hadi tahu akan hal ini. Atau kamu memang sengaja kan, Zalia? Kamu mau rumah tanggaku hancur dan membuatku jadi janda sepertimu. Itu sebabnya kamu membongkar semua ini pada paman. Kamu ingin paman dan bibi membenciku. Iya kan? Jawab. Sungutnya penuh emosi. Aku juga mulai terpancing emosi dengan tuduhan-tuduhan yang ia sematkan padaku. Astagfirullahaladzim, Zahra. Paman tidak habis pikir. Terbuat dari apa hatimu ini? Setelah melihat putramu, kau masih saja menolak untuk mengakuinya. Apa tidak ada sedikit saja belas kasihan di hatimu untuknya? Lihat dia, Zahra. Lihat keadaannya, tegur paman tegas. Manusiakah yang ada di hadapanku saat ini, atau iblis yang menyerupai manusia? Dia anak itu, dia bayi itu, nyawaku taruhannya, Mbak, tandasku. Mbak Zahra dan paman terdiam. Lagi pula, apa yang membuatmu begitu keras menyangkalnya, Mbak? Lanjutku. Aku mulai menurunkan intonasi suaraku. Aku mulai lelah dengan perdebatan ini. Dia bukan anakku. Aku tidak pernah memiliki anak 8 tahun yang lalu. Hei, kamu, dengar ya. Aku bukan ibumu dan aku tak kenal kamu, teriak Mbak Zahra. Telunjuknya terangkat, menuding ke arah Iwan, mengeluarkan kata-kata yang menurutku begitu kejam, lalu kembali menoleh ke arahku, menatapku penuh kebencian. Semua ini karenamu, Zalia. Berani-beraninya kamu mengusik hidupku yang mulai tenang. Jika memang kamu mau merawat dia, ya rawat saja. Gak usah bawa-bawa aku. Aku juga gak pernah mengharapkan dia ada. Mbak Zahra menghentakkan kakinya, lalu pergi meninggalkan kami, yang terkesiap dengan ucapannya. Zahra, tunggu. Paman belum selesai bicara denganmu. Zahra, teriak paman lantang, memanggil Mbak Zahra agar ia kembali pada tempatnya. Tapi hatinya yang keras melebihi batu, tak memperdulikan panggilan itu. Dengan cepat ia mengendarai motornya meninggalkan rumah ini. Apa dia sadar dengan apa yang sedang ia ucapkan itu? Di mana hati nuraninya? Apa sudah mati bersamaan dengan harta yang selama ini ia timbun? Ya Allah, berikanlah ia kesadaran, agar ia sadar tidak ada yang paling penting di dalam hidup ini selain anak soleh yang akan mendoakan kita saat tiada nanti. Aku menatap paman yang menghela nafas, mengusap wajahnya dengan kasar, sedangkan bibi memeluk Iwan yang sedang sesenggukan. Langkah kaki paman mendekat ke arah Iwan,
Tanpa banyak kata, Paman mendekap tubuh Iwan dan mengiringnya ke arah kamar. Bibi pun mengikuti Paman dari belakang. Tinggallah aku di sini seorang diri. Sepeninggal Paman, aku membanting tubuhku kasar ke atas sofa, menyandar pada sandarannya, menatap atap yang berwarna putih itu sambil menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Tak ada lagi yang dapat aku lakukan. Untaian benang ini sudah terlalu kusut, tak dapat dibentang lagi. Hanya bisa mengguntingnya hingga menyebabkan untaian benang itu rusak. Inilah kejamnya sebuah perzinaan. Banyak dampak panjang yang dihasilkan oleh kenikmatan sesaat itu. Dosa dan kebohongan menjadi suatu rangkaian yang tak dapat dipisahkan, seperti satu paket komplit yang selalu melekat, seperti halnya yang terjadi pada Mbak Zahra. Ya Tuhan, semoga saja hal itu jauh-jauh dari putri dan keturunanku. Semoga dia tidak melakukan hal yang dilakukan budenya. Semoga aku bisa mendidik anugerah yang Engkau titipkan padaku ya Allah. Semoga. Bab 38. Keputusan Paman Jafar. Waktu berlalu begitu cepat dan Mbak Zahra tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau mengakui keberadaan Iwan, bahkan menanyakan kabar pun tidak. Bahkan ia seolah menghindar dariku dan Paman. Sebenarnya apa yang kita kejar dengan menekan Mbak Zahra seperti ini, Paman? Jika dia tidak mau mengakui Iwan, maka biarlah, biar Iwan aku yang merawatnya, ujarku pada Paman di sore hari yang cerah ini. Tidak semudah itu, Zalia. Walaupun kamu merawatnya sepenuh hati, kamu bukan ibu kandungnya. Akan lebih baik Iwan tidak mengetahui siapa ibu kandungnya. Menganggap ibu kandungnya telah mati seperti yang ia tahu selama ini, daripada ia mengetahui ia memiliki ibu, tapi tak dianggap keberadaannya, itu sangat menyakitkan untuknya. Paman menjeda ucapannya sesaat, menghirup rokok yang ada di tangannya, lalu ia menghembuskan secara perlahan. Paman dan bibimu sepakat, kami sepakat akan pulang ke kampung halaman bibimu, membesarkan Iwan di sana sebagai putra kami. Lanjut Paman, aku menoleh, menatapnya tak percaya. Kampung halaman bibi ada di seberang sana, terpisah pulau. Jika ingin ke sana harus menghabiskan perjalanan 1 hari 1 malam jika menggunakan bus. Kenapa harus pulang ke sana, Paman? Tak bisakah kalian tetap tinggal di sini? Besarkan dia di sini bersamaku. Aku akan memberitahu ibu tentang Iwan secara perlahan. Aku yakin ibu pasti menerimanya dengan lapang dada. Pintaku, aku sedih harus berpisah dengan mereka. Tak bisa, Zalia, banyak hal yang Paman dan bibimu pertimbangkan, terutama mental dan perasaannya. Itu sebabnya kamu memilih untuk pergi bersama dia. Jelas, Paman. Lagi-lagi ia menghisap sumber nikotin itu di mulutnya, menikmati setiap asap yang masuk ke dalam rongga paru-parunya. Lalu bagaimana dengan ibu, Paman? Apa aku harus memberitahukan padanya tentang Iwan saat ini? Walau bagaimanapun dia adalah cucunya dan akan kalian bawa pergi, tanyaku. Sejujurnya aku juga bingung harus berbuat apa ke depannya. Untuk saat ini biarlah seperti ini, Zalia. Kita tak bisa mengambil resiko. Kamu tahu sendiri bagaimana kondisi ibumu. Bahkan sekarang jantung ibumu sering kambuh kan? Paman tak mau terjadi sesuatu padanya. Saran Paman. Helaan nafas Paman kembali terdengar. Raut wajah Paman yang suram membuat ia tampak lebih tua dari sebelumnya. Aku berdiri dari dudukku, melangkahkan kaki menuju kamar bocah lelaki yang mulai aku sayangi itu. Dari balik pintu aku melihat bibi yang sedang duduk bersebelahan dengannya di pinggir ranjang. Sejak kejadian itu, Iwan menjadi lebih pendiam serta dingin. Binar matanya kosong, tak ada gairah kehidupan. Melihat kehadiranku, bibi beranjak menghampiriku. Ia mengajakku untuk duduk di taman samping rumah, menutup pintu kamar Iwan terlebih dahulu. Kamu nggak jualan, Zalia? Tanya bibi. Aku duduk sambil menatap akuarium kecil yang tertata rapi di sebelahku. 5 ekor ikan mas koki meliuk-liuk di antara terumbu karang yang berukuran mini itu. Namun terdapat 1 ekor yang tampak diam di sudut sana, menyendiri sambil menatap ke arahku. Aku tersenyum getir, bahkan ekosistem di dalam akuarium saja seolah sedang menyindirku. Jualan, Bi, toko aku tutup cepat tadi, agar aku bisa mampir ke sini, jawabku tanpa melepas atensiku pada ikan itu. Tadi ibu membahas kembali padaku perihal kepindahan bibi dan Paman. Ibu sedikit terkejut dengan keputusan itu, Bi. Iya, kemarin ibumu menelpon pamanmu, meminta kami memikirkan kembali keinginan kami. Ibumu tampak keberatan dengan keputusan itu, ungkapnya. Tentu ibu sedikit keberatan.
sebab hanya Paman Jafarlah saudara yang dekat dengannya. Ibuku adalah anak tertua dari 4 bersaudara, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Bik Saudah dan Paman Muksin, nama saudara ibu yang lainnya. Paman Muksin tinggal di Pulau Kalimantan beserta anak istrinya. Karena jarak yang cukup jauh serta ongkos yang lumayan mahal, Paman Muksin hanya bisa sekali menelpon ibu, sedangkan Bik Saudah tinggal di kampung yang sama dengan ibu. Tapi tidak pernah sekalipun ia mampir ke rumah ibu, sekedar bertegur sapa pun tidak. Kalau kata ibu, karena dulu kami tidak sekaya Bik Saudah, makanya ia enggan menganggap ibuku saudara. Sifat Bik Saudah sangat mirip dengan Mbak Zara. Ia menganggap harta adalah yang paling penting dalam hidup. Hidupnya dihabiskan hanya untuk mengejar uang, uang dan uang. Bik Saudah memiliki puluhan hektar kebun sawit dan memiliki kuari atau tambang pasir di beberapa titik sebagai sumber kekayaan. Tapi Bik, tak bisakah dengan cara lain kita hidup bersama di sini saja? Pintaku dengan nada memohon. Tidak semudah itu Zalia, ujar Bibi sambil meraih tanganku. Kamu tak tahu bagaimana rasanya di posisi Iwan, nak. Bagaimana rasanya hidup di dekat orang tua yang tidak mengakui keberadaannya. Sakit yang tak dapat digambarkan, banyak hal yang tak dapat Bibi jelaskan. Lagi pula Bibi dan pamanmu sepakat untuk pulang, karena kami juga ingin menghabiskan masa tua kami di desa, menghirup udara pedesaan yang segar dan tenang, jelasnya. Hatiku kembali terenyuh mendengar perkataan Bibi. Apa yang dikatakan Bibi benar. Lebih baik Iwan tidak mengetahuinya, daripada dia mengetahui tapi tak diakui seperti ini, berada dalam lingkup keluarga yang sama, tapi layaknya orang asing. Aku juga tak habis pikir, Bi, kenapa Mbak Zara seperti itu, padahal pada anak-anaknya yang lain ia sangat sayang. Sayang Zara pada Randy dan Nabila itu berbeda, Zalia. Setiap orang tua memiliki caranya sendiri dalam mendidik anak-anaknya, sedangkan Zara mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang salah. Suatu hari nanti kamu akan mengerti apa yang Bibi katakan ini, ujar Bibi. Bibi kembali menghela nafas panjang, kemudian menarik pelan tangannya. Untuk sementara waktu, biarlah seperti ini. Mungkin Iwan adalah jawaban Tuhan atas doa-doa Bibi akan hadirnya seorang anak. Walaupun ia tidak lahir dari rahim Bibi, tapi dia adalah cucu kami, bagian dari keluarga kita. Pesan Bibi padamu, didiklah Alia menjadi gadis yang memiliki iman. Memiliki iman, harta boleh dicari, tapi jangan pernah menjadikannya pedoman hidup. Keluarga dan kasih sayang yang utama, karena di hari tuamu, anaklah tempatmu berteduh. Pesannya padaku, aku tanggapi dengan anggukan. Hingga Bibi pergi pun, aku masih terdiam, mencerna setiap untaian kata demi kata yang diucapkan Bibi barusan. Tersirat makna yang dalam. Hari keberangkatan Bibi dan Paman tiba. Aku dan ibu mengantarkan mereka menuju loket bus yang membawa mereka ke Pulau Jawa. Sedangkan rumah serta barang-barang yang lain, Paman tinggalkan begitu saja. Mereka hanya membawa pakaian serta surat-surat penting saja. Di kampung halaman, Bibi memiliki rumah peninggalan almarhum orang tuanya. Sampai sana jangan lupa hubungi Mbak Imas. Rajin-rajin telepon Mbak, sebenarnya Mbak kurang setuju kamu pindah ke kampung, ujar ibu sedih. Mbak jangan sedih begitu, aku janji sampai sana akan sering-sering menghubungi Mbak. Lagi pula kalian kan bisa sekali-sekali main ke Jawa, lihat pemandangan dan suasana di sana. Jangan di Sumatera terus, canda Bibi dengan tawa khasnya. Wajah ibu yang sedih berubah tersenyum. Zalia, jaga ibumu baik-baik, jangan sering-sering ditinggal sendirian di rumah, pesannya. Aku mengangguk. Iya Bi, jawabku patuh. Semenjak tokoku kubuat sistem kasir layaknya supermarket, aku sudah jarang datang ke toko, paling datang hanya saat waktu buka dan tutup. Semuanya sudah kupasrahkan pada Neneng, karyawan lama dan kepercayaanku. Aku sayang padanya, selain rajin dia juga jujur. Oh iya Zalia, Zara tidak datang, tanya Bibi. Aku menggelengkan kepala pelan, pandangan mataku beralih pada Paman dan Iwan yang berdiri tak jauh di hadapan kami. Sejak kejadian itu, Paman jarang bertegur sapa padaku. Raut wajahnya juga datar padaku, tak sehangat dulu. Wajar saja, mungkin ia masih sangat marah padaku dan Mbak Zara. Mungkin dia sedang sibuk, Imas. Kamu tahu sendiri kan, Zara itu gila kerja, sahut ibu, merasa tak enak dengan pertanyaan Bibi. Bibi tersenyum tipis sambil mengusap lengan ibu lembut. Iya Mbak, aku mengerti Mbak. Putrimu yang satu itu super sibuk. Nggak usah Mbak pikirkan, jawab Bibi. Selamat siang, diberitahukan untuk para penumpang tujuan Pulau Jawa.
untuk bersiap-siap karena bus akan memasuki area keberangkatan. Suatu operator bergema dari speaker yang bergantung di dinding. Iwan mendekati diriku dan ibu. Ia meraih tangan kami dan meminta izin untuk pamit. Ibu mencium pundak kepala bocah itu. Raut wajahnya tampak sedih dengan kepergiannya. Jaga diri baik-baik ya Le. Kalau ada waktu dan rezeki, kamu dan bapakmu pulang ke sini, ke rumah nenek, ujar ibu. Iwan mengangguk patuh dengan seulas senyum manis yang ia persembahkan untuk kami. Walau sebenarnya hatinya masih sangat pilu. Bapak yang ibu maksud adalah Paman Jafar, karena yang ibu tahu Paman Jafar yang mengadopsi Iwan. Namun ia tetap membahasakan dirinya pada Iwan sebagai nenek. Ia tidak mau dipanggil Bude atau Uwah. Paman dan Iwan mulai mengambil barang bawaan mereka. Iwan memegang ransel serta menyeret koper dengan ukuran kecil, sedangkan Paman membawa 2 koper yang berukuran besar. Mobil bus sampai, berhenti tepat di depan area keberangkatan. Para petugas membuka bagasi bagian samping mobil, memasukkan barang-barang penumpang yang sekiranya besar-besar dan tidak bisa diletakkan di dalam bagasi yang ada di atas tempat duduk. Bunyi klakson kas bus berbunyi, menandakan semuanya sudah siap. Penumpang juga sudah pada masuk semua. Mataku fokus pada kaca bus, menatap ke arah mereka dari balik kaca walau aku tak tahu di mana posisi mereka berada. Ukuran bus yang terlalu tinggi membuatku tak dapat melihatnya dengan jelas, hingga roda-roda besar itu bergerak, berputar maju ke depan, membawa benda besi itu melaju pergi, hingga keberadaannya hilang dari pandangan kami. Aku melihat ibu menitikkan air mata, sungguh kasihan melihatnya. Ayo kita pulang Bu, Alia pasti menunggu kita di rumah, ajakku. Ibu mengangguk, aku merangkul tubuh tua yang mulai sakit-sakitan itu, memapahnya hingga ke parkiran mobil, membawanya pulang dan beristirahat, sekaligus mengistirahatkan otak ini sejenak dari kemelut permasalahan yang ada. Semua masalah seolah datang bertubi-tubi, tiada henti, datang silih berganti, seperti sedang lari estafet saja, hingga tak terasa bobot tubuhku turun hingga mencapai angka 5 kilo. Bagi sebagian orang angka segitu adalah angka yang biasa saja, tapi bagi tubuhku yang kurus, sangat berdampak buruk pada keindahan mata. Siapapun yang melihat diriku saat ini, pasti akan berdecak, bukan karena kagum, tapi karena kaget. Seolah melihat orang-orangan sawah yang berjalan, kurus kering. Nah itu orangnya baru pulang Pak, seru mantan ibu mertuaku. Mobil kami baru saja terparkir cantik di halaman rumah, namun sudah disambut dengan pemandangan yang mengenakkan mata. Aku keluar dari dalam mobil menatap kedatangan ibu mantan mertua dengan dahi yang berkerut. Pasalnya ia datang ke rumahku dengan 2 orang bapak-bapak yang berseragam aparat kepolisian. Ada apa ini Zalia? Tanya ibu. Beliau juga baru keluar dari mobil. Tak tahu Bu, jawabku singkat, karena aku memang tidak tahu apapun. Namun tatapan tajam mantan mertua cukup membuatku paham jika ada masalah besar yang sedang menantiku. Ya Tuhan, belum selesai masalah yang lama, kini telah datang lagi masalah baru. Pakai bawa-bawa aparat kepolisian lagi. Memangnya aku melakukan kejahatan apa? Setahuku aku tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Baru saja kami mendekat, polisi itu langsung menghampiriku. Selamat siang, apa betul jika Anda adalah Ibu Zaliandra Putri? Tanya Pak Polisi yang bernama Bagas itu. Sedangkan yang satu lagi bernama Herman, tertulis di dada sebelah kiri mereka. Benar Pak, saya Zalia, maaf sebelumnya, ini ada apa ya? Tanyaku bingung. Tangkap saja dia Pak, pasti dia yang menyebabkan putraku seperti itu. Pasti dia ingin putraku mati. Tangkap dia, buat dia mendekam di penjara. Teriak ibu mertuaku lantang. Dek. Suaranya yang begitu nyaring membuat aku dan ibuku terkejut, dan yang paling membuatku khawatir adalah ibu. Ibu mulai memegang dadanya yang terasa sakit, dengan nafas yang mulai memburu. Ya Allah, ada apa ini? Ibu tidak apa-apa, tanyaku khawatir. Ada apa ini Pak Polisi? Memangnya putri saya melakukan kesalahan apa? Tanya ibu. Wajah ibu mulai pucat dengan bulir-bulir keringat yang muncul di pelipisnya. Mantan mertuaku itu memandang ibu dengan sinis, membuatku kesal melihatnya. Apa-apaan Anda? Datang-datang ke rumah orang, menuduh sembarangan. Sanggahku. Aku menatap mantan mertua dengan tajam, menahan tubuh ibuku agar tidak limbung. Maaf Bu Zalia, bisa kita bicara sebentar? Ada hal yang ingin saya tanyakan pada ibu. Tanya Pak Bagas itu sopan, berbeda dengan mantan mertua yang nyebelin. Gak usah pakai ditanya-tanya lagi Pak, saya yakin dia yang membuat putra saya seperti ini, karena dia ingin menceraikan putra saya.
Tangkap saja dia, pasti dia pelakunya, hingga putra saya menyedihkan seperti itu. Lagi-lagi ibu berteriak lantang padaku, telunjuknya menuding ke arahku. Karena suara yang begitu kencang, serta dua petugas kepolisian yang datang bersamanya membuat tetanggaku pada keluar, melihat ke arah kami. Dari satu orang kini berkumpul menjadi sekelompok orang, persis seperti rombongan yang ingin menonton topeng monyet. Ibu, begitu tertahan saat tubuh tua rentang mulai limbung. Nafas ibu yang mulai naik turun tak beraturan membuatku panik. Itu artinya penyakit jantungnya mulai kambuh lagi. Mungkin dia kaget mendengar makian mantan ibu mertuaku serta kedatangan dua polisi berseragam ini. Pak, tolong bawa ibu saya ke rumah sakit, tolong, pintaku. Dengan cepat polisi itu membantuku membawa ibu ke rumah sakit menggunakan mobilku. Ya Tuhan, sebenarnya ada masalah apa lagi ini? Kenapa masalah yang dihadapi tak ada henti-hentinya? Masih terus sambung menyambung seperti tali yang tak ada ujungnya saja. Lagi pula memangnya apa yang terjadi dengan Mas Yuda? Kenapa ibu sampai membawa polisi bersamanya?